Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinda Delia dengan NPM 2211011119. Saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Pemasaran Berbasis Influencer dan Efek Psikologis FOMO dalam Meningkatkan Minat Pembelian Konsumen, Studi Kasus pada Brand Kecantikan Something. Baik, di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada pendahuluan, kerangka pemikiran dan hipotesis, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Media sosial memungkinkan bisnis berkembang melalui iklan, komunitas, dan peran influencer. Influencer menggantikan selebritis tradisional dalam pengaruhi konsumen karena interaktif dan mudah dan kepercayaan tinggi dari pengikutnya. Mereka efektif dalam meningkatkan kesadaran merek, perhatian produk, dan loyalitas konsumen melalui pengalaman personal dan penyebaran pesan merek. Konsep fear of missing out atau yang biasa kita sebut FOMO mendorong pembelian impulsif dengan menciptakan urgensi dan eksklusivitas. Influencer sebagai pemimpin opini utama atau KOL membentuk sikap dan perilaku pengikut yang sering mengadopsi tren atau produk yang mereka promosikan. Penelitian diperlukan untuk memahami peran FOMO dan motivasi konsumen dalam keputusan pembelian. Masalah yang ditemukan pada paper ini yaitu fear of missing out atau biasa kita sebut FOMO terhadap produk yang diulas influencer terletak pada dorongan emosional konsumen untuk melakukan pembelian yang impulsif, seringkali tanpa pertimbangan yang matang, hanya karena khawatir kehilangan kesempatan atau ingin mengikuti tren yang sedang populer. Hal ini dapat menyebabkan konsumen membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan atau kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu influencer. Influencer adalah pembuat konten dengan banyak pengikut yang berinteraksi melalui media sosial. Berbagai wawasan tentang kehidupan, pengalaman produk, dan opini mereka dibagikan. Yang kedua ada fear of missing out atau FOMO. Fear of missing out atau FOMO adalah ketakutan akan kehilangan pengalaman berharga yang dialami oleh orang lain, melibatkan kecemasan emosional dan keinginan untuk tetap terhubung dalam pemasaran media sosial. Yang terakhir ada minat pembelian. Menurut Wu Ye dan Haisiu 2011 mendefinisikan niat beli sebagai kemungkinan konsumen merencanakan atau bersedia membeli di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa niat beli yang positif meningkatkan peluang pembelian dan keterlibatan merek yang mendukung pembelian tersebut. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikirannya itu influencer marketing dan FOMO mempengaruhi minat pembelian. Dengan hipotesis pertama, pemasaran berbasis influencer berpengaruh positif terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Hipotesis kedua, efek psikologis FOMO memperkuat pengaruh pemasaran berbasis influencer terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Hipotesis ketiga, pemasaran berbasis influencer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Dan hipotesis yang keempat, efek psikologis FOMO tidak dapat memperkuat pengaruh terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan produk kecantikan dari brand something. Sampel yang digunakan yaitu berjumlah 70 responden. Variabel independen meliputi pengaruh influencer, media sosial, dan fear of missing out FOMO. Sedangkan variabel dependen adalah minat pembelian. Data dikumpulkan melalui survei online dengan kuesioner skala Likert 5 poin. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Selanjutnya itu hasil analisis dan pembahasan. Selanjutnya itu hasil analisis dan pembahasan. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 70 responden dengan mayoritas responden berusia 18 sampai 25 tahun, sebanyak 54 responden atau sebanyak 77,1%, di mana sebanyak 56 responden merupakan seorang pelajar atau mahasiswa. Dan dengan total 81,2%. Mayoritas responden memiliki frekuensi sebanyak 4-5 jam dalam sehari menggunakan media sosial. Sebanyak 43 responden atau 61,4%, di mana mayoritas menggunakan platform media sosial TikTok. Dengan total respondennya sebanyak 43 orang atau 61,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini merupakan responden yang aktif dalam menggunakan platform media sosial.
Selanjutnya ada hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Pada hasil uji pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana nilai R tabel adalah 0,235 dengan total 70 responden dengan signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan pada setiap variabel dapat dikatakan valid untuk digunakan. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pengujian ini menggunakan teknik Cronbach-Alpha dengan lebih besar daripada 0,6. Pada penelitian ini, nilai Cronbach-Alpha untuk variabel influencer marketing yaitu 0,835, variabel FOMO yaitu 0,844, dan pada variabel minat pembelian yaitu 0,609, di mana variabel tersebut memiliki nilai lebih besar daripada 0,6, sehingga dapat diartikan jika kuesioner yang digunakan dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji parsial T dan uji koefisien determinasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa T-tabel sebesar dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa T-tabel sebesar 1,7. Sehingga selanjutnya ada uji parsial. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dengan signifikasi 5%, atau alfa sama dengan 0,05. Dengan hasil akhir yaitu 1,7, sehingga dapat dilakukan perhitungan di mana T hitung sama dengan 1,773 dan 120 lebih besar daripada 1,7, serta 0,000 lebih kecil daripada 0,5, yang berarti terdapat pengaruh dari variabel X influencer marketing dan FOMO terhadap variabel Y yaitu minat pembelian. Selanjutnya ada tabel uji koefisien determinasi. Hasilnya sebesar 79,3, hasilnya yaitu 0,793. Apabila dikalikan 100 untuk mengubah dalam bentuk persentase, maka hasilnya yaitu sebesar 79,3. Sehingga penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 79,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan dari hasil tersebut diambil kesimpulan jika penelitian ini mampu menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2, di mana pemasaran berbasis influencer berpengaruh positif terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Dan efek psikologis FOMO memperkuat pengaruh pemasaran berbasis influencer terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Selanjutnya itu kesimpulan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran berbasis influencer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat pembelian konsumen pada brand kecantikan something. Influencer sebagai panutan mampu mempengaruhi keputusan pembelian, terutama dengan efek psikologi FOMO atau fear of missing out, yang memperkuat pengaruh tersebut. Konsumen dengan FOMO tinggi cenderung lebih tertarik membeli produk yang dipromosikan karena takut tertinggal dari tren, Strategi pemasaran yang menggabungkan influencer dan pemahaman tentang FOMO terbukti efektif dalam menciptakan rasa urgensi dan mendorong pembelian produk. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.